satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kegemilangan dan kejayaannya, sehingga dikenal sebagai Negeri Lancang Kuning. Inilah Provinsi Riau. Terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Ibu kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Secara geografis, Riau berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah barat laut, Sumatera Barat di sebelah barat, dan Jambi di sebelah selatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Riau tercatat lebih dari 6 juta jiwa. Riau memiliki sumber daya alam yang didominasi oleh minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Riau juga terkenal dengan beragam budayanya. Tapi, semua berubah setelah kobaran api menyerang. Api tersebut muncul disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka memilih jalan pintas dengan cara membakar hutan untuk membuka perkebunan dan lahan baru demi kepentingan pribadi. Di Riau, karhutla hampir setiap tahun terjadi. Mari kita mundur ke 26 tahun yang lalu, di mana Indonesia pernah mengalami karhutla hebat di wilayah Kalimantan dan Riau pada tahun 1997 silam. Dampak dari kebakaran ini bukan hanya di negara kita, namun juga berdampak ke negara tetangga dan menyebabkan pesawat Garuda jatuh di ladang warga dikarenakan pandangan pilot terganggu oleh kabut asap. Setelah itu, karhutla terjadi tahun 2011 sampai 2015 dan yang paling parah terjadi pada tahun 2015. Menurut data dari Tim Satgas Siaga Darurat Asap Riau, pada tahun 2015, karhutla di Riau mencapai angka 3.043 hektar. Seperti tidak ada bosan-bosannya, karhutla kembali terjadi di tahun ini, 2023. Dikutip dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, kebakaran ini berpotensi meningkat karena ada fenomena cuaca El Nino. Karhutla ini menyebabkan Riau tertutupi oleh kabut asap yang sangat tebal. Kabut menghalangi jarak pandang pengendara di jalan-jalan utama hingga pemukiman penduduk dan menyerang sektor kesehatan, pariwisata, ekonomi, juga sarana transportasi. Bahkan pemerintah sampai meliburkan seluruh sekolah dan menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, sebab warga mengeluhkan sesak nafas, sakit mata, dan iritasi kulit. Kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Riau memiliki dampak serius pada sektor pariwisata, seperti berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Riau. Menurunnya jumlah wisatawan ini tentunya menyebabkan penurunan pendapatan bagi bisnis dan industri pariwisata di Riau. Sedangkan dampak pada sektor transportasi, banyak penerbangan harus dibatalkan bahkan ditutup karena ketidakamanan dalam penerbangan. Dalam memadamkan api penyebab kebakaran hutan, kami mengutip dari website www.pantaugambut.id. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menurut Peraturan Presiden Nomor 45 Pasal 20 Tahun 2004 tentang pelindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Penanganan karhutla yang paling efektif adalah dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kebakaran. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait bahayanya kebakaran. Setelah itu, penanganan yang kedua adalah pemadaman yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pertama, pemadaman manual dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kedua, waterbombing, proses penurunan air secara langsung dari helikopter ke wilayah hotspot. Ketiga, teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan dengan cara menaburkan garam menggunakan pesawat khusus di awan. So guys, rawat bumi hari ini untuk masa depan generasi Lancang Kuning.